Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Rangga Arjuna. Rangga Arjuna, tolong dibacakan. Malam Romo, mumpung pertanyaan saya belum dijawab, izinkan saya tambahkan pertanyaan saya, yaitu kenapa Allah di Taurat terlihat melanggar perintahnya sendiri dengan memerintahkan Musa untuk membunuh wanita dan anak-anak. Saya lupa ayatnya. Ini menjadi batu sandungan pada pandangan keilahian bagi kaum ateis. Saya sudah mencari-cari jawabannya di internet, tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Rata-rata hanya melempar itu adalah hak Allah. Bagi saya, ini hanyalah cara melarikan diri dari pertanyaan kontradiktif yang rumit, dan saya percaya Allah saya tidak seperti itu. Saya lebih cenderung itu keputusan Musa, bukan perintah Allah. Apakah Romo bisa membantu saya untuk mendapatkan jawaban yang lebih tegas untuk mematahkan Allah orang Kristen itu Allah yang munafik? Terima kasih, Saudara Rangga Arjuna. Rangga Arjuna. Kita harus di dalam teologi Kristen, kita percaya apa yang disebut sebagai wahyu progresif. Wahyu progresif itu pernyataan Allah secara pelan-pelan dari tingkat yang lebih rendah sampai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Allah menyatakan diri tidak sekaligus persis seperti yang di puncaknya dalam Yesus Kristus. Pada waktu zamannya Musa, Yesus belum datang. Oleh karena itu, perintah seperti khotbah di bukit itu belum ada. Oleh karena itu, cara Allah menyatakan diri karena masih itu dalam progres tadi, tidak bisa kita lihat dari kacamata kepenuhannya ketika Yesus telah datang. Itu satu. Yang kedua, bahwa yang dituntun ini bangsa Israel itu bangsa nomaden. Dituntutnya itu keluar dari satu keadaan politik penjajahan di Mesir untuk mereka merebut wilayah yang akan menjadi tempat di mana mereka tinggal. Dan wilayah itu sudah ada orangnya. Dan orang itu punya negaranya. Nah, untuk mendapatkan tanah itu yang memang tadinya dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel, ya mereka harus rebut dong. Nah, untuk merebut tanah itu tentunya terjadi peperangan. Nah, kalau di dalam peperangan lalu diterapkan hukum kasih, kalau musuhmu menampar pipi kananmu, berikan pipi kanan kirimu, hapuslah itu bangsa Israel. Jadi kita harus tahu ini bangsa Israel ini adalah bangsa yang sedang mencari tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Terjadilah peperangan. Lah kalau peperangan namanya peperangan, siapa yang akan menghancurkan atau siapa yang dihancurkan, yaitu tergantung kegagahan dan kemampuan mereka berperang. Oleh karena itu tanah itu nanti menjadi miliknya bangsa Israel, ya tentunya yang harus dimusnahkan musuh yang akan daerahnya dimiliki. Itu satu. Yang kedua, bukan Allah tidak adil. Bangsa itu diperintah untuk memerangi. Pertama, mereka menghalang-halangi Musa menghalangi orang Israel waktu mereka masuk, dan tentunya mereka akan dibunuh orang-orang ini. Kalau mereka mampu, bangsa-bangsa ini mampu membunuh Israel, akan dibantai semua. Dalam situasi nomaden seperti itu, dalam situasi bangsa yang tinggal di padang gurun seperti itu, ya budayanya jangan dihitung dengan budaya kita sekarang. Budaya padang gurun. Dan budaya padang gurun itu saling membantai, saling merampok.
Diizinkan waktu itu karena situasinya masih situasi seperti itu. Terutama dikarenakan bangsa itu bukan dibantai tanpa sebab. Ya, kita baca. Mengapa mereka dibantai? Imamat pasal yang ke-20 lah. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan menyelapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch." Nah, Moloch itu dewanya orang Kanaan yang tanahnya mau direbutnya ditempati oleh mereka. Jadi kalau seandainya orang Israel pun menyembah Moloch, dihukum tidak? Dihukum. Padahal seluruh bangsa ini menyembah Moloch. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Mereka hidup dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Seluruh pasal 20 dari Imamat ini menjelaskan bagaimana hidup mereka ini. Dan ini hidup yang tidak bermoral. Dan hidup yang tidak bermoral itu mendatangkan hukuman. Coba kita baca dalam Ulangan 18 ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu, ini kata Allah kepada Israel, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ternyata bangsa-bangsa yang tempatnya didatangi Israel itu bangsa-bangsa yang melakukan kekejian. Perzinahan tanpa batas, penyembahan berhala, ini dan itu. Sehingga orang yang demikian dikatakan di dalam ayat 14, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ya, makanya bangsa itu diusir karena melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, cara mengusirnya apa? Cara mengusirnya, cara menghukum tindakannya yang tidak bermoral dan penyembahannya yang sesat ini dengan menggunakan bangsa Israel. Bangsa Israel dipakai oleh Allah untuk menghukum kekejian tindakan-tindakan bangsa-bangsa yang akan diusir oleh Israel ini. Wah, berarti Allah tidak adil dong. Adil, kenapa? Setelah bangsa Israel merosot pada zamannya Manase dan saudara-saudara Israel, apa yang terjadi? Mereka juga dihukum. Siapa yang dipakai untuk menghukum? Bangsa Assyria dan bangsa Babel. Sehingga mereka ditangkap, ditawan, dibuang dalam pembuangan, mereka mengalami aniaya, mereka dibunuh juga. Jadi kalau begitu ini bukan masalah Allah tidak adil, ini karena masalah asal Allah itu adil yang menghukum dosa, baik itu dosanya orang non-Israel dengan menggunakan Israel sebagai instrumennya, maupun dosanya orang Israel dengan menggunakan orang-orang non-Israel, dalam hal ini adalah bangsa Assyria, bangsa Babel sebagai instrumennya, sehingga kerajaan Israel hancur lebur dan Israel hidup dalam pembuangan. Nah, dalam perjanjian baru, karena hukuman dosa itu telah menemukan penebusnya, yaitu Yesus Kristus, maka Allah bukan menghukum dosa itu orang per orang, kelompok per kelompok. Menghukum dosanya melalui sang penebus yang datang memang untuk, apa istilahnya ya, kalau bahasa Jawa nadai itu apa itu? Yang untuk menerima itu hukuman itu yang selalu diberikan pada manusia, diterima ini aku yang terima. Sehingga dosa itu dihukumnya bukan pada orang per orang, tetapi dihukumnya pada tubuh kemanusiaan Kristus yang disalibkan. Jadi sebenarnya sama saja prinsipnya Allah menghukum dosa. Kalau yang berdosa non-Israel, yang digunakan instrumen untuk menghukum mereka adalah bangsa Israel.
Kalau yang berdosa Israel, yang digunakan untuk menghukum mereka adalah bangsa-bangsa non-Israel. Tetapi karena juru selamat sudah datang, maka dosa itu ditimpakan kepada sang juru selamat yang menerimanya. Maka dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Ya, jadi hukum Taurat tidak dapat menebus manusia. Karena manusia punya daging. Sehingga dagingnya manusia ini tidak mampu untuk menuruti semua hukum Taurat. Dan Taurat tidak mampu mengkoreksi, karena itu benda mati. Nah, itu dilakukan oleh Allah dengan jalan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Mengutus anaknya sendiri yang dalam daging. Dalam wujud daging, inkarnasi. Yang serupa dengan daging. Serupa dengan daging yang berdosa. Yang dikuasai dosa karena dosa. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena ketika firman Allah jadi daging, dia bisa mati. Mati adalah upah dari dosa. Tapi padahal dia tidak bisa mati, buktinya bangkit. Maka itu menjadi daging berdosa. Seperti daging berdosa karena adanya dosa ini. Padahal dia sendiri tidak berdosa. Terus? Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dagingnya siapa? Dagingnya firman Allah yang jadi manusia ini. Di mana? Di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dia merendahkan diri. Dan taat sampai mati. Terus? Bahkan sampai mati di kayu salib. Intinya dosa adalah ketidaktaatan. Sang firman yang menjadi manusia menggunakan tubuh kemanusiaannya itu untuk taat total dan taatnya di kayu salib. Dengan demikian melalui kayu salib dengan tubuhnya yang tersalib itu, dia menghukum intinya dosa, yaitu ketidaktaatan. Dengan demikian dosa dihukum di dalam tubuh kemanusiaan Kristus ini. Oleh karena itu, tidak ada lagi perintah supaya dibantai anak-anak, ibu-ibu, dan lain-lain. Karena ini zamannya bukan zaman nomaden lagi, bukan zaman primitif di padang belantara. Dan juru selamat sudah datang untuk ditimpa efek hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Jelas ya? Jadi bukan karena Allah itu kejam, bukan. Tapi Allah itu adil. Nah, bedanya adilnya di dalam perjanjian lama karena juru selamat belum datang, ditimpakan orang per orang, bangsa per bangsa. Tapi sekarang adilnya itu ditimpakan pada satu orang. Sang juru selamat dengan jalan menghukum dosa di dalam daging. Sang juru selamat itu. Jelas ya? Saudara Rangga Arjuna? Kita lanjutkan. Dan bahkan dengan alasan kisah ini, bisa dibilang Yesus bukanlah Allah. Karena sikap ajaran Yesus yang mengajarkan kasihilah musuhmu seakan menentang Allah. Ya enggak lah. Allah tetap mengasihi juga dalam perjanjian lama. Coba kita baca di dalam Imamat 19. Ayat 18, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Tetap adilnya dan kasihnya berjajar. Dalam Yesus juga gitu. Kasihnya ditunjukkan kasihilah sesama manusia, adilnya ditunjukkan dengan hukuman dosa yang ditimpakan pada Yesus pada waktu dia disalibkan. Bentuknya saja yang beda, tapi prinsipnya tetap sama. Nah, justru Yesus itu Allah karena dia bisa ditimpai dosa yang seharusnya diberikan pada semua manusia, diterimakan pada diri sendiri, sehingga keadilan Allah dijalankan melalui kematian Kristus, sehingga kasih Allah dinyatakan kepada kita, kita tidak usah dihukum. Seperti hukuman yang terjadi dalam perjanjian lama. Udah ya? Saya kira itulah yang bisa saya berikan. Tuhan berkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.